Oh iya, aku udah besok ya, maaf. Maju sedikit ya. Kelihatan kok Ya, kayak gini nih. Oke teman-teman, kita buka sesi doorstopnya 10 menit lagi ya. Silakan yang punya pertanyaan. Pengalamannya sangat seru dan ini juga hal baru untuk aku pertama kali syuting film dengan teknologi eksternal dan jadi ini pengalaman baru yang sangat menyenangkan untuk aku. Ya sama. Seru banget sih. Mungkin soalnya ini kali ya kita kayak masing-masing ada yang kayak tunggu di voice atau kayak banyak yang sama di aktornya. Jadi yang menarik waktu ambil film itu a lot of experience yang nyambung kayak harus dari aktor dulu baru ke aktor. Karena kalau nonton misalnya nggak kayak si Sulil jatuh itu kita beneran Iya, kita beneran jatuh. Kalau kalian lagi lari beneran. Iya. Kalau lihat kayak Sulil backflip itu post production karena aku Iya, berwajibnya akan mereka yang sebetulnya imajinasi dari imajinasi yang membayangkan sesuatu karena kalau di XR itu karena aku sendiri jadi aku membayangkan yang besar dan mereka membayangkan Risto, ngobrol dong. Ngobrol sini sama gue. Kenapa? Gimana sih? Ceritain dong. Akhirnya kamu bisa mencari apa maksudnya karakter suaranya itu gimana prosesnya? Aku untuk karakter suara ngobrol banyak sama Mas Upi juga sih. Kayak kira-kira suaranya yang mana gitu. Terus jadi kayak dicari-cari pasnya di mana gitu. Kayak latihan di rumah juga. Ada ini nggak sih kayak referensi film-film animasi yang kamu juga lihat gitu? Macam-macam sih kayak Zootopia gitu-gitu sih, nyari-nyari suaranya kira-kira di mana, dalamnya seberapa gitu. Risto, kamu kan sekarang banyak banget nih main sebagai voice actor ya. Sebenarnya secara pribadi kamu lebih suka untuk berakting terus bikin film atau sebagai voice actor? Suka semuanya sih, kayaknya nggak ada satu yang aku fokus, bukan fokus apa ya, nggak ada satu yang aku bakal ngejar ini doang, yang lainnya enggak gitu. Jadi semuanya aku pengen coba, selagi ada waktunya, selagi ada energinya, aku pengen coba semuanya karena bagaimanapun juga di setiap hal yang aku kerjakan aku belajar banyak dari situ gitu, untuk melengkapi hal yang lain akan aku kerjakan. Tantangan ayo. Itu kemampuan voice actor itu kan menjadi core kamu ya dari awal konten terus sampai sekarang membintangi beberapa film yang ada voice actornya. Itu memudahkan kamu nggak sih untuk kembali melihat dan mengasah kemampuan itu gitu? Tentunya aku dibantu juga sama Bang Gilang, Bang Bimo, karena mereka kan juga voice actor ya, dan kita rekamannya bareng, jadi tektokannya jadi lebih kebayang gue gitu, kira-kira oh karakternya adegannya kayak gini nih. Jadi jujur gue belajar impersonate dan voice acting tuh kayak cuman 30% kepake di film ini lah ibaratnya. Sisanya justru tektokan dengan Bang Bimo, dengan Bang Gilang gitu sih. Kayak ini dia adalah real pemain. Berarti impersonate sama voice actor itu beda, jauh berbeda atau? Berbeda sih ya. Mungkin memiliki basic dasar ilmu yang mirip-mirip tapi penggunaannya berbeda. Terus seperti apa sih keseruan syuting ini gitu? Seru banget Bang Gilang. Mas boleh lo gabung? Iya. Ini kan kalau bisa dibilang kan ini baru ya. Ini kan bisa dibilang baru. Maksudnya ini kan juga baru gitu, ada boniknya tadi ya. Ya seru sih, kayak Bang Gilang banyak lawaknya, Bang Bimo juga. Jadi kayak kita balik kayak bikin How to Become lagi tapi dalam bentuk film gitu, bercanda-bercanda. Serunya di situ kayak bangun chemistry-nya nggak susah lah. Baru ketemu sama Sulil, sama Kimchi, sama Pelangi. Ngobrol sama mereka bikin karakternya jadi tambah menarik gitu. Kayak ada koreografi gitu nggak sih? Enggak, karena kita pure voice acting, jadi yang body actingnya beda orang. Jadi kita bener-bener kayak animasi lah, voice actor animasi. Beneran kan? Karena kan kalian jatuh beneran ya kan? Makanya Voice actingnya beda-beda sih, aku sekitar hampir seminggu, Bang Bimo seminggu. Sorry bentar.
Iya, jadi pada dasarnya kan ini hal yang baru ya, maksudnya nggak baru-baru amat, cuman akhirnya dengan banyaknya film animasi, banyaknya film seperti ini gitu ya. Jadi dunia voice acting ini di Indonesia juga makin ketahuan, dan industri voice di another side of industry voice tuh akhirnya kelihatan. Padahal voice over, dubbing, dan voice acting itu 3 hal yang berbeda sebenarnya. Cuman orang-orang mungkin taunya oh ini voice over, oh ini dubbing gitu. Nah, voice actor tuh jauh lebih sulit gitu ya. Walaupun sama-sama tugasnya tuh memberikan nyawa ke dalam tulisan, intinya gitu. Kalau kita cuma ngebaca tulisan aja semua orang bisa, cuman gimana caranya menghidupkan si tulisan itu kan supaya bisa menghadirkan theater of mind ke orang-orang. Nah, apalagi di Pelangi di Mars itu karakternya tuh bukan orang gitu, robot rusak lagi. Gimana tuh caranya kita ngisi suara buat robot rusak tapi tetap ada soul-nya, ya itu sih. Jadi memang chemistry antar kaminya gitu ya, terus juga penjelasan dari Mas Utinya, dari produser juga itu matters banget gitu untuk kita bisa mainin theater of mind-nya. Ya mungkin ini sci-fi ya, lebih tepatnya sci-fi yang pertama di Indonesia gitu ya. Koreksi kalau saya salah. Jadi memang cukup menantang gitu, ada manusianya, ada orangnya, ada manusia, ada robot-robotnya gitu. Jadi ya saksikan aja nanti teman-teman gitu. Oke teman-teman, mungkin untuk closing, harapannya untuk Pelangi di Mars dan untuk orang-orang yang akan menonton Pelangi di Mars, habis itu bisa ajak penonton nonton Pelangi di Mars pakai suara karakter masing-masing ya. Bisa dari Bang Risto dulu mungkin. Harapannya semoga para penonton di Indonesia bisa lebih familiar lagi dengan genre-genre baru seperti sci-fi ini, terus juga dengan film yang menggabungkan antara live action dengan CGI, dan harapannya penontonnya tentunya banyak, dan banyak juga yang terinspirasi dan tersentuh dengan film Pelangi di Mars, dan tentunya jangan lupa nonton Pelangi di Mars, man. Ya, salah satu dukungan yang paling diharapkan adalah support. Doakan aja, karena ini kita sama-sama membawa nama Indonesia ya. Jadi apapun yang dibuat, bagaimanapun hasilnya, nanti tetap ini bisa jadi batu pijakan lagi kalau industri seperti ini di Indonesia tuh bisa jauh-jauh lebih berkembang, termasuk industri-industri di dalamnya ya gitu. Bukan cuma film yang tadi sempat saya bilang gitu. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa mengapresiasinya dan saling support demi industri kreatif di masa depan nanti gitu. Jadi yang mau nonton film Pelangi di Mars, monggo. Tetap monggo. Belum keluar tapi tadi monggonya ya. Iya. Itu OG-nya itu. OG-nya itu nanti ya. Kalau harapan dari aku semoga film ini bisa diterima sama semua kalangan dan semoga suka sih itu sih. Jangan lupa nonton film Pelangi di Mars. Gini dia. Aku ada itu ya. Dia body actor juga. Ada. Kalau kita berarti painting. Oke. Pelangi terakhir ya. Maaf ya Kak, kaget ya? Jadi mau muter. Harapannya sama nonton, jangan nonton gosip aja. Asoy. Kan Bapak yang bawain gosipnya. Penting nonton film, keluarga ajakin semua. Insya Allah nanti anak-anak pasti suka, keluarga juga pasti, tambah bayinya juga pasti senang. Dan mana sih suara Petia tuh? Jangan lupa untuk nonton film Pelangi di Mars. Kalau enggak, ya udah nggak apa-apa. Iya dong. Kalau enggak ya udah enggak apa-apa. Tanggung. Oke, kalau aku harapanku ya sama kayak lain, tapi itu harapannya semoga ini bisa jadi kayak warna baru yang semakin muncul dari warna-warna ini di Indonesia depannya ya. Suka banget tadi semuanya, dan semoga nanti semua nonton bisa suka juga, bawa anak-anaknya, bawa adiknya. Aku pasti bakal bawa adikku, tapi itu juga tidak bisa. Berarti nggak bisa mas. Nggak bisa sendiri. Nggak jaya lagi bos. Semuanya enjoy dan semoga pulang bawa inspirasi baru. Itu aja. Studio takut tapi nonton lagi di Mars ya. Oke, terakhir dari Messi. Banyak membahas banyak suka yang bisa terima film dengan baik, dan mungkin seperti harapan aku film ini bisa berani memulai mimpi mereka. Oke, jangan lupa nonton film Pelangi di Mars karena dia bakal bersama Pelangi, Yuman, Batik, Kimchi, Nesia, Aya, dan
foto dulu sama teman-teman media. Kita foto dulu ya, agak merapat dikit teman-teman, boleh? Kita foto dulu mulai dari sisi kiri teman-teman cast dan voice actor, boleh? Sisi kiri. 1, 2, 3, sekali lagi. 1, 2, 3. Boleh bergeser ke sisi tengah? Sisi tengah boleh, ke sisi tengah. 1, 2, 3, gantian sama yang atas, tengah belakang. 1, 2, 3. Sebelah kanan, sebelah sini. HP saya dong, HP saya. 1, 2, 3, sekali Ya, lagi. Yang belakang juga boleh. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman media. Ya kalau pas lagi pengen pakai transportasi umum, pakai transportasi umum. Boleh. Bentar. Iya nggak apa-apa. Aku ladenin aja dulu. Bentar, nanti aku tanya. Ben, nomornya Bro, Ben. Ya, ada apa? Oke, Mas Gilang izin dikit ya Bang ya. Ini kan bermain di film animasi. Ngatur waktunya, apalagi kan di dunia itu juga MC juga, gimana sih Bang mungkin? Aman itu mah, kalau jadwal mah pasti manajer yang ngatur. Kalau mengenai masalah schedule sih aman. Apalagi Batuk lo ya, covid. enggak. Sakit tenggorokan, maaf ya, Bang. Teman-teman pertanyaan tentang filmnya aja ya. Tapi gimana sih Bang akhirnya tertarik untuk mengisi sebagai voice actor di sini? Mungkin. Ya, voice actor di sini tuh menurut gua jadi salah satu milestone gue yang baru, karena ini pertama kali gue lakukan dan gue nggak nyangka ternyata tidak semudah yang gue bayangkan. Lalu kemudian menghidupkan sebuah karakter yang sudah ada bentuknya, tapi memang dia bukan sebuah sosok manusia, nggak hidup. Nah kita harus bikin itu hidup tuh, itu jadi PR banget gitu ya, dan gue merasakan pengalaman berharga itu di film Pelangi Dimas. Apalagi kan dengan basic abang yang sering impersonate beberapa aktor, ini menjadi salah satu goals abang nggak sih nih? Iya, jadi gue tuh memang karena gue pengen nyoba semua ya. Nah ini salah satu yang belum pernah gue coba, dan setelah gue rasakan sih, wah aduh happy banget guanya. Karena sebenarnya kan yang bisa mendukung sebuah produksi itu menjadi enak dijalani kan salah satunya adalah support dari elemen-elemen yang ada di dalamnya, kayak pemainnya, sutradaranya, dan kebetulan Upi kan orang yang enak untuk diajak diskusi. Jadi ketika gue ngasih ide ada yang diterima, ada yang enggak, ada yang dia kasih masukan, dia ngasih alasan kenapa gue nggak terima. Wah itu enak banget. Pokoknya diskusinya berjalan dengan sangat menarik gitu. Sehingga karakter development dari karakter Petia ini sendiri membuat gue merasa gue tuh Petia akhirnya gitu. Akhirnya orang ngelihat gua sebagai Petia, gua melihat Petia itu adalah diri gua. Awalnya sulit nggak sih Bang, mungkin Bang? Wih mantap, keren. Kira-kira kepuasannya apa sih antara jadi voice actor atau mungkin kayak MC yang lebih dapat? Beda aja. Lebih dapat ini. Ya beda aja. Kalau MC ya MC, kalau kalau jadi voice actor ya jadi voice actor. Puasnya masing-masing gitu. Cuman kalau jadi voice actor kan baru pertama, jadi berasa kayak wah tantangan baru nih gitu. Berhasil nggak ya? Itu aja. Jadi ketagihan juga nggak sih Bang? Kayaknya sih. Kayaknya gue ketagihan deh. Yang paling susah tuh jadi voice actor apa? Ininya kayak nyamain pace-nya, kan gambarnya udah ada. Nah kita tuh nyamain seberapa cepat kalimat ini harus dibacakan, emosinya kayak gimana, terus responnya ke orang lain tuh kayak gimana gitu kan. Kita harus lihat gambar juga kadang-kadang di beberapa tempat gitu kan. Jadi nggak bisa kalau misalkan gambarnya cepat, kita ngomongnya juga mesti ngikutin gambar tuh sama emosi. Kalau kita gerak kan di film kan badan kita ikut gerak, wajah kita juga ikut berekspresi. Nah kalau ini tuh jadi ngedevelopnya tuh bener-bener kayak kita ngebayangin kita ada di scene itu gitu. Kita ngebayangin jadi robot itu, apa yang dia lihat, apa yang dia rasain. Jadi bener-bener ketika acting jadi voice actor itu kita jadi robot gitu di kepalaku itu. Itu yang menurutku tantangannya itu. Bang, bawa anak nanti untuk ikut nonton langsung kali ya? Boleh nggak sih? Kayaknya boleh deh. Anakku kan 4 tahun ya, belum 4 tahun bahkan. Kalau boleh sih dibolehin sama bioskop pasti dibawa aja. Bang, ini kan bisa dibilang kan menerbangkan kiprah di dunia yang berbeda nih. Biasanya MC, acting, dan sekarang lebih ke voice actor. Gimana nih Bang? Ada rasa kebanggaan tersendiri juga? Bangga. Apalagi gua ketika menjadi voice actor,
gue berada di salah satu bagian dari sejarah. Jadi film sci-fi seperti ini tuh kan ini pertama kalinya ya, dan gue bangga bisa menjadi bagian dari sejarah tersebut. Kalian tuh nggak lapar ya nanya terus ya? Apalagi teman-teman lagi cukup kerja dulu ya. malam Sempet gimana salah-salah nggak? nih Sempet salah-salah kesehatannya nggak waktu sendiri. voice? Lo yang mana nih? Apalagi kan kerja dari pagi sampai malam untuk keluarga, bahkan sampai itu gimana nih bang? Aman. terima kasih. Makasih ya. Salah-salah sih iya sempet, tapi alhamdulillah dibantu sama yang lain. Makasih ya Tangan dulu, teman-teman ya. tangan.